Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Bapak Ibu hebat, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, sip. Jawabannya adalah saya senang, saya bahagia. Diulangi lagi ya. Bapak Ibu guru hebat, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Mari kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa kita panjatkan juga sholawat dan salam atas Nabi besar junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita kelak akan mendapatkan syafaatnya. Baiklah, saya di sini Ratna Wijayanti akan menyampaikan penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang ada di sekolah kita. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru hebat yang telah hadir dalam sesi diseminasi hari ini dan juga kepada Bapak Kepala Sekolah Bapak Rio Darminto yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa menyebarkan pemahaman terhadap budaya positif dalam rangka penyelesaian tugas calon guru penggerak angkatan 9. Di sini saya ingin menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Sebelum kita mulai, mari kita speaking dulu. Enggak bisa. Oke. Jadi ini, coba diperhatikan speakingnya. Aku senang hidup sehat bahagia. Prok prok prok. Aku senang hidup sehat bahagia. Aku senang hidup sehat. Aku senang hidup sehat. Aku senang hidup sehat bahagia. Bisa nggih? Oke, kita sama-sama dengan tepuk semangatnya. Siap? 1, 2, 3. Aku senang hidup sehat bahagia. Aku senang hidup sehat bahagia. Aku senang hidup sehat. Aku senang hidup sehat. Aku senang hidup sehat bahagia. Sekali lagi. Aku senang hidup sehat bahagia. Iya, terima kasih. Terima kasih. Jadi dengan speaking ini diharapkan kita bisa lebih semangat dalam mengikuti diseminasi. Nah, tadi saya ingin menyebarkan pemahaman tentang budaya positif. Coba saya ingin mengetahui pendapatnya Pak Doni tentang budaya positif itu seperti apa menurut Pak Doni? Kalau dari kata-kata budaya itu kan membudaya, Bu ya. Jadi terus-menerus secara rutin. Bagaimana budaya positif itu kita menularkan kegiatan-kegiatan atau perlakuan, bagaimana kita menularkan hal-hal positif kepada peserta didik, khususnya gitu. Jawabannya luar biasa sekali. Mungkin ada teman-teman yang lain yang bisa mengungkapkan apa sih budaya positif menurut pemikiran masing-masing? Mungkin budaya positif itu bisa dijadikan pembiasaan terhadap peserta didik agar mereka itu terbiasa melakukan hal-hal yang baik. Jawaban yang luar biasa. Memang benar budaya positif itu nanti merupakan pembiasaan-pembiasaan yang dilakukan di sekolah kita yang tentunya akan ada tujuan-tujuan tertentu. Sehingga kita akan melihat apa sih budaya positif ke depannya ini. Nah, budaya positif itu yang terpenting adalah dimulai dari diri. Sesuai filosofi Gajah Dewantara, sebagai pendidik, Anda diibaratkan sebagai seorang petani yang memiliki peranan penting untuk menjadikan tanamannya tumbuh dengan subur. Jadi petani di sini hanya dapat menuntun tumbuhnya padi sehingga memastikan bahwa tanah yang tempat tumbuhnya tanaman adalah tanah yang cocok untuk ditanami. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur yang mengganggu sehingga tanaman padi tumbuh dengan subur. Diibaratkan kita sebagai guru ini adalah sebagai seorang petani. Sedangkan lahannya, tanahnya ini adalah diibaratkan sebagai peserta didik. Ya. Kemudian
padinya ini kita ibaratkan sebagai petaninya ini, untuk padinya ini kita ibaratkan sebagai peserta didik, kemudian untuk lahannya ini kita ibaratkan sebagai suatu sekolah. Jadi tugas kita sebagai guru adalah menciptakan lingkungan sekolah yang seperti apa yang diharapkan bagi peserta didik bisa tumbuh berkembang menjadi yang lebih baik. Sehingga kita sebagai pendidik harus bisa menumbuhkan lingkungan yang seperti apa kira-kira Pak Madun? Untuk menumbuhkan karakter peserta didik yang lebih baik, kira-kira kita sebagai pendidik harus bisa menumbuhkan lingkungan seperti apa di sekolah kita? Ya, lingkungan yang sangat menyenangkan dan lingkungan yang bisa membuat anak-anak itu berkreasi, bahagia, dan bisa membahagiakan orang lain. Katakan buat Pak Madun dan rekan-rekan yang lainnya. Memang benar adanya bahwa kita sebagai pendidik itu harus bisa menciptakan lingkungan sekolah yang menyenangkan, aman, nyaman, sehingga peserta didik bisa lebih fokus dalam belajarnya. Sehingga peserta didik bisa lebih mengembangkan karakter-karakternya dan potensi yang ada. Nah, berikutnya, jadi salah satu tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan yang positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik seperti yang disampaikan Bu Am tadi, yang disampaikan Pak Doni beserta Pak Madun tadi. Dari kebiasaan-kebiasaan baik akan tumbuh menjadi karakter-karakter baik warga sekolah. Dan pada akhirnya karakter-karakter tersebut akan membiasakan sebuah kebiasaan-kebiasaan baik dan membentuk sebuah budaya positif. Jadi jawaban dari teman-teman itu betul semua. Nah, setelah dimulai dari diri, tentunya konsep inti budaya positif ini akan berlanjut terus. Nah, konsep-konsep ini yang terdiri atas perubahan paradigma belajar, kemudian adanya disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ini adalah konsep inti budaya positif yang akan kita laksanakan di sekolah kita ini. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru. Bahwa dulu sebelum adanya profil pelajar Pancasila ini, seperti yang tergambar di slide ini, bahwa guru sebagai poin utama. Guru sebagai pusat pembelajaran oleh anak-anak. Anak-anak meniru, mencontoh dari apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Sedangkan berbeda dengan pembelajaran dengan paradigma baru yang sekarang. Bahwa pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya, berdasarkan tahap perkembangannya sesuai teori psikologi modern, untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi memang pada saat ini kita sudah terbuka. Kita sudah berpandangan baru bahwa setiap anak memiliki kebutuhan yang berbeda-beda sesuai dengan kemampuan dan potensinya. Di sini diharapkan semua peserta didik mewujudkan profil pelajar Pancasila yang terjadi 6 elemen. Kira-kira masih ingat apa tidak ya Pak Ulum tentang profil pelajar Pancasila elemennya? Yang pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, pendidikan berbinikaan. Yang ketiga, mandiri. Berikutnya adalah bergotong royong, terus kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Itu Bu Ratna, elemen-elemen daripada profil pelajar Pancasila. Ya, jadi peserta didik yang kita harapkan sekarang sesuai dengan paradigma baru adalah mewujudkan karakter sesuai pelajar Pancasila yang diantaranya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, kemudian bergotong royong dalam melaksanakan tugas-tugasnya,
kreatif dalam bekerja sama, kemudian bernalar kritis dan mandiri. Itu adalah harapan kita mewujudkan peserta didik di masa yang akan datang. Miskonsepsi tentang teori kontrol. Jadi di dalam pembelajaran ini tentunya ada salah satu teori kontrol, yaitu tentang adanya miskonsepsi juga. Nah, di antara miskonsepsi tentang teori kontrol itu adalah yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Terakhir, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Jadi ini adalah teori-teori yang lama. Sekarang sudah dibuka dengan teori kontrol yang terbaru. Di sini disebutkan ilusi guru mengontrol murid. Bahwa dulu guru itu harus menjadi yang utama. Jadi siswa itu harus nurut sama bapak ibu gurunya. Apapun yang diperintahkan bapak ibu gurunya, peserta didik selalu iya dan iya. Tidak bisa mengungkapkan pendapatnya dalam segi mungkin tidak mau melakukan karena itu tidak bisa. Jadi dengan terpaksa mengikuti arahan bapak ibu guru. Jadi ilusi guru itu mengontrol murid. Padahal sekarang murid itu punya keinginan, punya kemampuan yang berbeda-beda. Sehingga murid bisa bereksplorasi mengenai apa yang ingin diungkapkan, sehingga apabila bapak ibu guru mengucapkan A, murid bisa berpendapat apa yang sesuai dengan pikirannya. Kemudian ilusi yang kedua itu ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Nah, di sini disebutkan bahwa semua penguatan positif, efektif itu bermanfaat. Tetapi sebenarnya tidak, karena ini hanya bersifat sementara, ya, tidak bersifat jangka panjang. Jika penguatan positif, efektif itu berhenti, maka peserta didik juga akan berhenti mengikuti hal-hal yang baik atau hal-hal yang disarankan oleh bapak ibu guru. Jadi penguatan ini tidak selamanya tertanam pada diri anak. Berikutnya ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Itu tidak benar. Kenapa? Karena kalau sudah ada kritikan dan membuat rasa bersalah, itu tidak akan mengubah karakter anak menjadi lebih baik, tetapi akan menjatuhkan mental si anak. Oh, ternyata saya itu melakukan kesalahan, saya dimarahi, saya diejek dan lain sebagainya, sehingga jiwa anak itu terbelenggu, tidak bebas, tidak normal seperti biasanya dalam melakukan aktivitas berikutnya. Jadi ada tetap merasa bersalah, bahwa jadi dengan kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter itu salah. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Orang dewasa berhak memaksa. Di sini diibaratkan bapak ibu guru zaman dulu itu berhak memaksa peserta didik untuk melakukan peraturan-peraturan yang ada, sehingga anak melakukan kegiatan tersebut dengan terpaksa, tidak dari dalam dirinya sendiri. Diibaratkan dengan ayah atau ibunya kalau di rumah memerintahkan si anak hanya menurut saja, tidak boleh berkata ABCD atau mengeluarkan pendapatnya, tetapi hanya menuruti apa yang diperintahkan oleh kedua orang tuanya. Begitu juga dengan murid, hanya menuruti dari perintah bapak ibu gurunya saja. Yang kedua adalah mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus respon, ada sebab, ada akibat. Kemudian nanti akan diperbaiki dengan teori kontrol. Jadi adanya mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stephen R. Covey, prinsip dalam bukunya Prinsip Centered Leadership pada tahun 1991 mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi paradigma zaman dahulu tentang orang tua, bapak ibu guru yang selalu memerintahkan, selalu dianggap benar dan lain itu segera diubah dengan pandangan kita bahwa kita
bekerja atau kita melayani peserta didik sesuai dengan kebutuhan peserta didik itu sendiri. Kita harus mengubah persepsi kita. Kita harus memberi pelayanan yang sepenuhnya sesuai dengan potensi dan karakter masing-masing peserta didik yang berbeda-beda. Nah, di sini ada beberapa stimulus respon yang akan kita rubah sesuai dengan teori kontrol. Yang pertama, realitas atau kebutuhan kita sama. Jadi zaman dahulu itu menganggap bahwa kebutuhan anak itu sama, harus tuntas dalam KKM yang sama. Padahal sesuai dengan teori kontrolnya, realitas kebutuhan kita itu berbeda-beda. Kemampuan anak juga berbeda-beda. Baik kemampuan atau kebutuhan dalam proses pembelajaran juga berbeda-beda. Jadi sekarang kita harus bisa mengubah paradigma tersebut menjadi realitas bahwa kebutuhan anak itu berbeda-beda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Semua orang melihat hal yang sama. Jadi tujuan yang dicapai untuk semua peserta didik yang berbeda-beda itu diharapkan dengan satu tujuan saja. Padahal setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Dalam artian HP. HP ini orang akan menganggap berbeda juga gambaran tentang HP. Mungkin dari Bu Yayu bisa memberi gambaran tentang HP ini seperti apa menurut Bu Yayu? Teman saya tidak waktu meminta secara paksa pun akan saya pertahankan karena ini adalah milik saya. Tuh, pada saya. Ini gambaran tentang HP menurut Bu Yayu. Mungkin ada teman yang lain memberikan gambaran yang berbeda tentang silakan. Kalau menurut saya HP itu adalah hidup saya. Karena kenapa saya katakan seperti itu? Segala sesuatu apa yang saya pikirkan tuh banyak saya tuangkan di situ. Kemudian ketika saya kemudian HP ini tidak saya pegang. Saya merasa sesuatu yang sudah saya rencanakan, yang mau saya kerjakan itu seakan-akan hilang seperti itu. Itu kenapa saya katakan hidup saya. Karena semua sudah terencana, terekam baik di dalam HP saya. Itu menurut saya. Oke. Tepuk tangan buat Bu Yayu sama Bu Fitri bahwa jadi setiap orang itu memiliki pemahaman atau gambaran yang berbeda-beda tentang sesuatu yang menurut dipandangkan mereka. Kemudian yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Jadi kita itu mencoba mengubah orang-orang ini berpandangan sama dengan kita. Bahwa nanti ke depannya kita harus mempunyai satu tujuan dengan cara yang sama. Misalnya kalau kita mau ke Wonokusumo harus menggunakan sepeda motor bersama-sama. Itu mengubah pandangan orang-orang untuk mengikuti pandangan kita. Padahal untuk ke Wonokusumo bisa menggunakan sepeda, bisa menggunakan naik becak dan lain-lain. Nah, betul. Nah, di sini teori kontrol tadi seperti yang sebutkan saya tadi bahwa kita mau ke Wonokusumo itu memiliki berbagai cara. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Bahwa kita tidak boleh mengubah pandangan orang lain sesuai dengan pandangan kita. Karena setiap orang itu memiliki pandangan yang berbeda-beda. Yang keempat, sesuai stimulus responnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ya. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi setiap anak yang memiliki perilaku buruk itu pasti dijudge atau dihakimi menjadi suatu kesalahan. Nah, sedangkan sesuai teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi mungkin si anak itu melakukan kesalahan itu pasti dia memiliki tujuan. Nah, itu harus kita teliti, harus kita gali tujuannya apa. Dan apabila melakukan kesalahan harus kita benarkan seperti apa kesalahan itu. Sehingga semua perilaku nanti akan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapainya. Kemudian yang kelima, orang lain bisa mengontrol saya. Orang lain bisa mengontrol saya. Jadi saya ini ibaratnya seperti mengikuti apa yang diarahkan orang lain. Padahal itu salah. Yang betul sesuai teori kontrol adalah hanya saya atau hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri.
Jadi hanya saya yang bisa mengontrol diri saya sendiri. Seperti yang Bu Yayu tadi sebutkan, bahwa HP-nya Bu Yayu itu berisi barang-barang berharga, berisi dokumen penting. Jadi hanya Bu Yayu saja yang bisa membuka dokumen itu, HP itu. Sedangkan teman-teman yang lain jika ingin melihat tanpa persetujuan dari Bu Yayu, tidak akan bisa melihat HP-nya meskipun dipaksa, direbut, ataupun diambil dengan cara paksa. Jadi hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita sendiri, bukan orang lain. Yang berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Nah, itu stimulus responnya. Kemudian yang betul adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kenapa? Karena setiap orang itu memiliki hak masing-masing. Jadi kita harus bisa bertoleransi dengan kepemilikan hak masing-masing orang. 7. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi, di sini pemaksaan itu ada saat bujukan itu gagal. Jika kita berbicara dengan orang lain, kemudian kita merasa itu harus dan penting dilaksanakan, kita tidak bisa memaksa. Nah, akan tetapi sesuai dengan teori kontrol sekarang, bahwa dengan pendapat orang yang berbeda-beda dalam satu kelompok, itu bisa menghasilkan kolaborasi dan menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Sehingga tidak hanya kita memaksakan pendapat kita saja, tapi kita juga bisa menerima pendapat dari orang lain supaya menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Kemudian yang 8, yang terakhir adalah model berpikir menang atau kalah. Dulu orang berpikir kita kalau mengikuti sesuatu itu harus bisa menang, sehingga kita tidak mau kalah. Tetapi untuk model berpikirnya sekarang, kita akan menang dan selalu menang. Apapun yang terjadi, kita bisa berpikir positif bahwa kita bisa menang dan menang. Ini adalah mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, berikutnya, inti dari budaya positif adalah disiplin positif. Disiplin positif ini seperti yang Pak Doni tadi bilang adalah sebuah pembiasaan. Sama dengan Bu Aminah. Sebuah pembiasaan yang berkelanjutan sehingga nanti bisa menciptakan budaya positif. Dan disiplin ini berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi sesuatu yang diyakini jika dilakukan secara terus-menerus akan menciptakan sesuatu yang disiplin positif. Tetapi yang diyakini itu harus memang benar-benar yang positif. Nah, orang akan menghubungkan kata disiplin ini dengan kata tata tertib, dengan teratur dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin ini juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu berbeda. Jadi, anak beranggapan bahwa jika melanggar peraturan pasti akan menghadapi sebuah hukuman. Nah, padahal itu berbeda. Berarti disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Jadi, disiplin diri ini dimulai dari diri sendiri sehingga menimbulkan kesadaran pada peserta didik untuk mewujudkan tanggung jawabnya tanpa ada embel-embel penghargaan ataupun hukuman. Misalnya, jika kamu melanggar peraturan, kamu akan mendapatkan hukuman. Artinya, anak itu akan terpaksa melakukan kegiatan itu, kegiatan kedisiplinan itu supaya tidak mendapatkan hukuman. Begitu juga reward atau hadiah. Saya beri nilai bagus jika melakukan belajar tepat waktu atau menghasilkan nilai yang 100 akan dapat hadiah dari saya. Jadi bagaimanapun caranya peserta didik akan belajar ataupun berusaha semampunya bagaimana caranya dia akan mendapatkan nilai 100 supaya mendapatkan penghargaan. Tetapi jika penghargaan itu sudah tidak diberikan lagi, dia akan menghilangkan kebiasaannya untuk belajar dengan baik tadi. Jadi antaranya penghargaan atau hukuman ini hanya bersifat sementara. Jadi dia melakukan itu supaya tidak mendapatkan hukuman. Dia melakukan kegiatan itu supaya mendapat penghargaan. Jika penghargaan tidak ada lagi, dia akan kembali seperti semula. Kemudian
Nah, untuk disiplin positif ini tentunya tadi sudah dibilang bahwa harus dari kesadaran diri sendiri. Jadi tanpa ada hukuman, tanpa ada penghargaan, kegiatan itu akan terus dilaksanakan secara kontinu karena dia melaksanakannya dengan kesadaran sendiri dan secara bertanggung jawab penuh. Nilai-nilai kebajikan, aspek berikutnya yaitu nilai-nilai kebajikan, yaitu nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Jadi nilai-nilai kebajikan ini tidak membeda-bedakan antara peserta didik yang satu dengan peserta didik yang lainnya, meskipun mereka berasal dari suku yang berbeda-beda, agama yang berbeda-beda pula. Nah, di dalam nilai-nilai kebajikan ini merupakan contoh kebajikan institusi atau organisasi. Yang pertama yaitu profil pelajar Pancasila. Bisa dibacakan, Pak? Oke. Profil pelajar Pancasila yaitu beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Jadi semua peserta didik diharapkan mewujudkan karakter Pancasila seperti dimensi dalam profil pelajar Pancasila. Kemudian nilai-nilai kebajikan berikutnya adalah IBP, Primary Years Program, PYP, yaitu adanya sikap toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Ini adalah segala sesuatu juga yang ingin ditumbuhkan pada karakter anak. Kemudian keterampilan hidup atau life skill. Jadi anak diharapkan ke depannya bisa menjadi anak yang dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak mendengarkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Tidak hanya pada peserta didik, tetapi juga pada semua bapak ibu guru hebat dan warga sekolah yang ada di sini. Sehingga semua warga sekolah SD Wonokusumo 6 diharapkan menerapkan nilai-nilai kebajikan untuk kemajuan bagi pendidikan di sekolah kita. Konsep inti berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Saya ulangi lagi, kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi kita berusaha semaksimal mungkin dengan cara yang bagus, dengan cara yang baik dengan berbagai cara, sehingga kita bisa memenuhi kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ini adalah kebutuhan dasar manusia. Jadi setiap anak, setiap bapak ibu guru juga memiliki kebutuhan dasar masing-masing yang akan kita lakukan supaya bisa terpenuhi. Nah, ini nilai-nilai kebajikan ini yang akan kita penuhi untuk memenuhi kebutuhan dasar kita. Kebutuhan dasar dari manusia ini ada 5. Bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Mari kita buka satu persatu. Kebutuhan hidup, bertahan hidup. Yang pertama ada makanan, pakaian, tempat tinggal, kemudian keamanan dan kesehatan. Ini adalah kebutuhan hidup dasar bagi Bapak Ibu peserta didik kita untuk bisa selalu bertahan hidup. Pakaian, makanan, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Berikutnya, kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, kemudian dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Jadi kasih sayang dan rasa diterima ini berhubungan dengan satu dengan yang lainnya. Di dalam satu kelompok, benar seperti yang dikatakan Bu Dwi, bagaimana kita bersosialisasi dengan yang lainnya, sehingga akan tumbuh kasih sayang, akan tumbuh rasa diterima di dalam kelompok itu. Rasa bagaimana dipedulikan, dan kita membutuhkan bagaimana berbagi dengan teman-teman yang lainnya. Kemudian bekerja sama menjadi bagian dalam kelompok. Itu akan menjadi rasa sebuah kasih sayang yang kuat dalam yang tertanam pada peserta didik nantinya. Kemudian berikutnya penguasaan. Penguasaan ini
terdiri dari harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Jadi penguasaan ini diperoleh dari masing-masing individu, bahwa dia memiliki harga diri yang bisa kita saling menghargai, kemudian memiliki keinginan untuk dianggap. Jadi kita di dalam satu kelompok itu tidak boleh berdiri sendiri-sendiri, tapi kita akan senang jika kita ini dianggap dalam satu kelompok itu, jika kita selalu berkomunikasi dengan baik, kemudian memimpin dan berprestasi dan diakui didengar. Berikutnya adalah kebebasan. Kebebasan di sini terdiri dari mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, kemudian mampu mengendalikan arah dirinya. Kebebasan ini memiliki makna mandiri, berarti kita bisa bekerja di dalam komunitas itu, kemudian kita akan salurkan kepada teman-teman yang lainnya, bisa bekerja sendiri, kemudian dikolaborasikan dengan teman-temannya, memiliki pilihan, mencoba hal-hal baru sehingga bisa disampaikan kepada teman-teman yang lain, mampu mengendalikan arah dirinya menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Yang terakhir adalah kesenangan, bermain, humor, antusias, dan tertawa. Jadi setiap anak juga memiliki kesenangan sendiri-sendiri, memiliki niat untuk bermain juga sendiri-sendiri, melakukan humornya juga sendiri-sendiri. Berbeda antara anak yang satu dengan anak yang lain. Begitu juga dengan Bapak Ibu guru yang ada di sini. Tentunya juga melakukan bermain, humor, antusias, dan tertawa sesuai dengan karakter masing-masing. Ini adalah kebutuhan dasar manusia sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Sekarang berikutnya ke motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia ini dibagi menjadi dua, yaitu motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Nah, sekarang kita beralih ke motivasi ekstrinsik. Ada 2 poin. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Seperti yang disebutkan tadi, bahwa jika kita mentaati peraturan, artinya kita untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Berarti ini termasuk dari motivasi dari ekstrinsik atau motivasi luar, bahwa kita melakukan kedisiplinan atau melakukan tata tertib itu supaya kita terhindar dari hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kita melakukan kegiatan, misalnya belajar kelompok untuk mendapatkan imbalan, untuk mengharapkan hadiah dari Bapak Ibu guru. Ya, jadi untuk menghindari hukuman ataupun mendapatkan penghargaan dari orang lain, ini merupakan motivasi yang ada dari luar. Dan sifatnya ini pendek, dalam artian jika tidak ada hukuman atau tidak ada penghargaan, kegiatan itu sudah berhenti, sudah tidak dilakukan lagi oleh peserta didik. Karena mereka melakukan kegiatan disiplin positif tadi hanya takut terhadap hukuman ataupun mendapatkan penghargaan. Itu termasuk dari motivasi luar. Ya. Nah, yang kedua adalah motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik ini adalah motivasi yang ada di dalam diri peserta didik itu sendiri, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi motivasi intrinsik ini dilakukan oleh peserta didik sesuai dengan kesadaran dirinya, sesuai dengan tanggung jawabnya, sehingga dia benar-benar melaksanakan disiplin positif tadi. Jadi kira-kira menurut Bapak Ibu, motivasi dari luar hukuman atau penghargaan itu lebih manjur mana daripada kesadaran diri yang penuh tanggung jawab? Nah, monggo Bu Sri Handayani menjawab kesadaran diri, apa alasannya? Motivasi perilaku manusia di sini yang masuk untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Tapi seperti yang saya katakan, yaitu jika tidak dilakukan dengan kesadaran diri, maka
nggak akan dicapai hasil yang baik. Jadi kalau dilaksanakan sesuai dengan kesadaran diri dan penuh tanggung jawab akan menghasilkan sesuatu yang baik dan itu akan continue, akan terus-menerus dilakukan. Ya, betul sekali jawaban dari Bu Dwi. Meskipun tidak ada hukuman ataupun tidak ada penghargaan, kegiatan pembiasaan itu akan tetap terus berjalan karena dilakukan dengan kesadaran diri sendiri dengan penuh tanggung jawab. Ya. Jadi tugas kita nanti adalah memotivasi peserta didik untuk menumbuhkan kesadaran dirinya dengan penuh tanggung jawab dalam melakukan nilai-nilai kebajikan sehingga membudaya positif, disiplin positif. Nah, motivasi perilaku manusia ini terdiri dari 3. Ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini lanjutan dari motivasi. Ada sebab dan akibat, kemudian ada teori kontrol. Di sini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ada 3 tahapan. Yang paling atau yang dulu dilaksanakan oleh orang-orang di sebelum kita ini pasti ada banyak hukuman. Hukuman yang pertama, bahwa hukuman ini tidak terencana atau tiba-tiba. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Jadi jika murid melaksanakan atau melakukan pelanggaran, dia tidak tahu hukuman apa yang akan diperoleh. Jadi hukuman ini bersifat tiba-tiba dan siswa tidak dilibatkan dalam, misalnya kamu melakukan pelanggaran A, nanti hukumannya seperti A. Tidak dilibatkan dalam pembicaraan seperti itu. Kemudian bersifat satu arah. Hukuman ini diperoleh oleh dari Bapak Ibu gurunya sendiri. Yang keempat, berupa hukuman fisik atau psikis. Jadi hukuman itu misalnya anak terlambat datang ke sekolah. Hukumannya tiba-tiba diberi hukuman sama Bapak Ibu gurunya. Silakan lari lapangan 2 kali. Nah, artinya di sini anak-anak diberi hukuman tanpa sepengetahuan anak-anak tersebut kalau datang terlambat. Kemudian hukuman itu berupa lari mengelilingi lapangan 2 kali. Di sini diberikan hukuman fisik atau psikis. Yang fisik tentunya tadi, kalau lari 2 kali tentunya akan merasa capek. Dan hubungannya dengan psikis adalah anak-anak akan merasa malu, merasa harga dirinya jatuh. Ya. Jadi kalau hukuman ini menurut saya ini kurang baik terhadap yang akan dihasilkan oleh peserta didik. Mulai dari fisiknya, kemudian mulai dari mentalnya yang merasa dijatuhkan. Jadi akan merasa terngiang-ngiang sampai nanti, oh kemarin saya dihukum Pak Guru seperti ini, seperti itu. Nah, kemudian akan naik level lagi menjadi konsekuensi. Ini untuk mengatasi pelanggaran yang dilakukan oleh peserta didik akan lebih setingkat lagi daripada hukuman, yaitu konsekuensi. Yang pertama, konsekuensi ini terencana atau disepakati sesuai peraturan. Memang dari antara Bapak Ibu guru dan peserta didik memiliki kesepakatan. Kalau melanggar akan mendapatkan konsekuensi seperti ini. Nah, yang kedua, murid tetap dibuat tidak nyaman. Jadi, karena dia kalau melanggar A akan tetap melakukan seperti konsekuensi yang disepakati. Sikap guru selalu memonitor murid. Jadi, guru akan selalu memantau bagaimana perilaku anak. Jika melanggar A akan selalu diberi konsekuensi A dan seterusnya. Nah, pada teori kontrol, sehingga jika peserta didik ini mengalami permasalahan baik di kelas maupun di lingkungan sekolah yang lainnya, akan naik levelnya dari hukuman, konsekuensi, kemudian menjadi restitusi. Restitusi ini yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi memang Bapak Ibu guru dan para peserta didik, jika ada yang melanggar peraturan, tentunya Bapak Ibu guru bisa menciptakan kondisi bagi setiap murid untuk memperbaiki kesalahannya, menyadarkan bahwa anak didik ini memang melakukan kesalahan dan bisa menuntun anak untuk memperbaiki kesalahan.
Yang kedua, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Tadi yang pertama, anak didik sudah diajarkan untuk memperbaiki kesalahannya, menyadari kesalahannya, memperbaiki kesalahannya. Kemudian yang terakhir, kolaborasi, yaitu untuk mencari solusi sendiri. Bagaimana tentang pelanggaran yang kamu lakukan, solusinya seperti apa. Ini merupakan solusi yang bagus dalam menyelesaikan permasalahan dengan anak-anak kita yang ada di kelas. Nah, untuk membedakan hukuman konsekuensi, mari kita coba ada beberapa pertanyaan yang ada di sini. Nah, nanti ini ada pertanyaan, Bapak Ibu Guru menjawab sesuai apa yang dipahami, baru nanti kita cocokkan bersama-sama. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, yang pertama hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat tidak di sekolah. Hukuman. Kemudian yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman juga. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu setiap di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Hukuman ya. Oke. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Nah, mari kita lihat jawabannya sesuai dari materi, hukuman, dan konsekuensi. 1, 2, 3. Nah, ini adalah tindakan guru, hukuman, atau konsekuensi. Jadi jawabannya, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Berarti termasuk hukuman. Karena hukuman ini mencatat 100 kali merupakan tadi. Nah, berupa hukuman fisik atau psikis. Ya, yang disuruh mencatat 100 kali berarti termasuk hukuman fisik. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Termasuk hukuman karena ini perbuatan yang tadi apa? Terpaksa, juga mengandung hukuman fisik dan psikis. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Tidak menggunakan masker disuruh push up. Berarti juga termasuk hukuman karena mengandung hukuman fisik atau psikis tadi. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Termasuk konsekuensi. Jadi sudah punya kesadaran bahwa kalau saya mencoret-coret kertas teman berarti harus menggantinya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Menggantikan tumpahan air di meja tulis berarti termasuk konsekuensi. Karena sudah tahu jika menumpahkan harus menggantikan. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Termasuk hukuman. Karena tidak mengenakan sepatu hitam itu disuruh mengenakan sepatu seharian ke sekolah. Kemudian yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini termasuk konsekuensi karena pelajaran PJOK dia terlambat. Sehingga pada waktu pelajaran memang ada pemanasan. Karena dia terlambat jadi dia disuruh pemanasan keliling lapangan 10 menit. Sebanyak 2 kali. Nah, ini apa perbedaan hukuman dan konsekuensi? Di sini disebutkan kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Ya. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi itu kalau hukuman. Sedangkan konsekuensinya sesuatu itu memang harus terjadi. Sehingga kalau hukuman itu merasa menyakitkan bagi anak-anak. Nah, beda dengan konsekuensi memang harus terjadi karena sudah ada kesepakatan.
Yang kedua, membuat anak sakit. Sakit hati untuk jangka waktu yang lama, fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Jadi dengan hukuman itu anak akan terasa memiliki rasa sakit hati dalam jangka waktu yang lama, baik sakit hati maupun fisiknya. Kemudian untuk konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Karena dilaksanakan sesuai kesepakatan tadi. Anak membenci kedisiplinan. Pada akhirnya dengan hukuman, anak akan membenci sebuah kedisiplinan. Sehingga untuk konsekuensinya anak akan tetap menghargai kedisiplinan karena sudah ada kesepakatan tadi. Kemudian hukuman ini bersifat paksaan. Sedangkan konsekuensi ini stimulus dan tanggapan. Mendorong anak untuk menjadi diri sendiri. Sedangkan konsekuensi ini mendorong anak agar mudah menyesuaikan dirinya sendiri. Kemudian berikutnya konsep diri yang buruk, sedangkan konsekuensi ini konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, sedangkan konsekuensi ini anak belajar untuk mematuhi peraturan. Yang terakhir, setelah adanya hukuman, akan ada rasa marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Jadi mentalnya akan tersakiti. Kemudian sedangkan konsekuensi akan merasa kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara, time out. Jadi dari ketiga, tadi ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi, mana yang paling baik untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang ada di sekolah kita? Ya, betul sekali jawaban Bapak Ibu dengan melaksanakan restitusi. Lima, posisi kontrol guru. Ya, di sini posisi kita di sini sebagai seorang pendidik ini ada 5, yaitu penghukum, membuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Kira-kira kita di posisi mana ya? Sebelum kita lanjutkan, coba mungkin Bapak Ibu bisa memberi tanggapan kira-kira pada saat ini panjenengan ini berada di posisi yang mana? Mungkin ya, monggo. Kalau saya itu kadang-kadang ya sebagai teman, Bu, ya kadang-kadang sebagai manajer, ya kadang-kadang sebagai penghukum. Lihat situasi dan kondisi, Bu. Kalau yang lebih dominan ya sebagai manajer, Bu. Pak Majer sebagai manajer. Mungkin teman-teman yang lain bisa memberi tanggapan juga. Yes. Iya, kalau saya itu sama dengan Pak Madun, manajer. Mari kita lihat di antara 5 posisi kontrol ini mana yang paling bagus yang akan kita laksanakan. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Di sini ada kasus siswa datang terlambat saat upacara bendera. Nah, jika kita posisi penghukum, tentunya kita akan selalu memberi hukuman. Contohnya di sini ada kalimat hormat pada bendera selama 1 jam. Ini adalah posisi kita sebagai penghukum. Nada suaranya tinggi. Bahasa tubuhnya itu mata melotot, jari menunjuk-nunjuk seperti mengharap. Pak Madun, berarti Pak Madun itu pernah menjadi penghukum ya? Coba diterangkan pengalaman. Iya, pernah anak-anak itu waktunya upacara kan pukul 6.30. Itu pintu sudah ditutup, Bu. Lah berhubung dia terlambat, ya akhirnya nggak bisa ikut upacara. Nah selain itu dia nggak pakai seragam lengkap, atributnya, topinya nggak pakai, sabuknya juga nggak pakai, ikat pinggang. Maka itu saya terapkan, saya hukum dia hormat bendera. Paling nggak ada 10 menit lah gitu. Itu termasuk menghukum, Bu ya. Oh ya, terima kasih, Bu. Enggak.
kamu kok terlambat, nggak pakai seragam lagi. Wes sekarang kalau jari menunjuk, suara meledak. Lah, itu penghukum Bu. Tapi juga ada, saya pernah melihat guru itu tidak pakai melotot, Bu. Ayo. Tapi nggak melotot gitu loh. Tapi nggak melotot. Tapi Ayo. menggunakan Pakai fisik tangan. ya, oke. Ayo. Tapi nggak pakai melotot gitu Ya. loh. Ada seperti itu. Ada. Bahasa tubuh. Kalau seandainya menghukum, nggak pakai melotot, nggak pakai nada suara tinggi, nggak pakai fisik, tapi tetap diperintah. Ayo, tahu nggak konsekuensinya kalau tidak pakai atribut lengkap? tahu tidak konsekuensinya? Iya, tahu nggak konsekuensi? Apa itu? Apakah itu juga disebut menghukum? Nah, sebentar. Nggak Sesuai pakai dengan melotot, apa yang tapi dikatakan tetap. Bu Dwi, nanti akan ada tindak lanjut Bu Ratna, berikutnya. ada lagi Bu Ratna. Oke, monggo silakan. Kadang-kadang melihat Eh, Bagi kita. Iya dong. Kalau misalnya menghukum, kalau menghukum anak itu melanggar untuk menjerakan terus nggak pakai nada tinggi kok gak abdul ya, gak pas ngono ya. Iya. Kalau cuma senyum-senyum itu rasanya ya opo. pernah begini, pernah melakukan. Kamu kalau tidak menyelesaikan ini, kamu nggak bisa pulang loh. Nah, itu apa termasuk hukuman? Enggak, ya hanya biasa saja, enggak. Biasa saja, penampilan fisik biasa saja, hanya dengan bahasa yang seperti itu. Kamu kalau nggak selesai, nanti nggak bisa pulang loh. Hanya gitu saja, sehingga anak-anak berbondong-bondong untuk segera menyelesaikan dengan berbagai cara ya, entah gitu. Bu, kalau begini Bu, kamu kalau nggak bisa menyelesaikan, kamu nanti nggak bisa pulang. Gimana? Termasuk Itu nanti kita termasuk bahas ke ancaman, posisi bukan? berikutnya. Nah, jadi artinya posisi penghukum itu biasanya disertai dengan tekanan yang tinggi. Penekanan bahasa yang ke dalam arti menghukum itu memberi tekanan pada nada suara yang tinggi, kemudian bahasa tubuh juga melotot. Nah, seperti yang disebutkan teman-teman yang lain, kita lanjut ke posisi berikutnya, yaitu pembuat merasa bersalah. Berapa kali ada pertanyaan, Bapak Ibu gurunya berkata begini, berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu atau bapak. Sehingga kata-kata itu mancep di hatinya peserta didik. Sehingga merasa anak didik itu memang benar-benar melakukan kesalahan. Ini adalah posisi kontrak guru sebagai pembuat merasa bersalah. Jadi nada suaranya itu memelas atau sedih, sedangkan bahasa tubuhnya itu merapat pada anak, mengelus-ngelus, kemudian lesu. Ya. Berapa kali bapak atau ibu guru harus memberitahu kamu bahwa kamu itu selalu mengecewakan. Ditekankan pada kata-kata mengecewakan. Oh, kata-katanya itu tadi, Bu. Sehingga si anak itu merasa tertancap di hatinya, terketuk di hatinya bahwa dia itu benar-benar melakukan kesalahan. Jadi itu adalah posisi kontrak guru pada membuat rasa bersalah. Lanjut, kemudian posisi berikutnya adalah posisi sebagai teman. Seperti yang tadi Pak Madun katakan bahwa kamu jangan berbuat kesalahan ya nak ya, ingat ini kasihan bapak ibu guru nanti kalau dimarahin bapak kepala sekolah bagaimana. Nah, jadi jangan berbuat kesalahan lagi ya, seperti kemarin bu guru sudah ingatkan berkali-kali. Nah, kalau dengan nada seperti itu berarti itu merupakan atau kalimat-kalimat yang setara dengan peserta didik sesuai psikologisnya, berarti itu diibaratkan kita sebagai teman. Nah, di sini disebutkan kalimatnya, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu atau bapak ya sekali ini.
Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Nada suaranya ramah, akrab, dan bercanda. Sedangkan bahasa tubuhnya merapat, mata, dan senyum jenaka. Ini kalau posisi kita sebagai teman. Yang terakhir yang keempat sebagai pemantau. Kalimatnya seperti ini. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, sama seperti dengan pendapatnya Bu Dwi. Kalau sudah tahu konsekuensinya, berarti ini posisi sebagai pemantau. Nah, nada suaranya datar, bahasa tubuhnya juga formal. Kemudian yang terakhir, contoh penerapan 5 posisi kontrol yang terakhir adalah sebagai manajer. Tadi Pak Madun bilang, saya terkadang juga menjadi manajer. Nah, di sini kalau guru sebagai manajer biasanya selalu berkata, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Jadi nada suaranya tulus, bahasa tubuh tidak kaku, dan selalu mendekat ke murid. Ini kalau kita posisinya sebagai manajer. Nah, diharapkan Bapak Ibu guru nanti di sini juga begitu, selalu menjadi manajer bagi permasalahan anak didik kita, sehingga memberitahu kesalahannya apa, kemudian juga mencari solusi bersama tentang kesalahannya itu. Jadi yang paling bagus yang mana, Bu? Manajer itu tadi, Bu, ya? Iya. Yang paling bagus adalah dari keseluruhan itu adalah manajer. Kenapa? Karena seorang manajer itu bisa menggali kesalahan anaknya, alasannya apa, kemudian menuntun anaknya itu untuk mencari solusi dari kesalahannya. Nah, yang berikutnya adalah keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Kita lihat. Nah, nilai-nilai kebajikan menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Kedua, murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut sesuai dengan keyakinan kelas yang telah disepakati. Kemudian, apa tujuan utamanya? Sedangkan peraturan, anak itu menjadi tidak tertarik atau takut, sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Jadi, lebih baik mana, keyakinan kelas atau peraturan? Lebih baik, betul, keyakinan kelas, karena anak akan tahu nilai-nilai kebajikan, kemudian tahu tujuan utamanya. Sehingga keyakinan kelas akan dilaksanakan sesuai dengan kesadaran diri masing-masing anak. Pembentukan keyakinan kelas. Nah, di dalam pembentukan keyakinan kelas ini bersifat abstrak, tidak serumit peraturan. Kemudian berupa pertanyaan yang universal, menyeluruh, dibuat dalam pernyataan yang positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Kemudian semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang sudah saya lakukan di kelas, ini yang pertama itu pembuatan kelompok. Jadi sebelum pembuatan kelompok itu kita arahkan, kita bimbing, kita tuntun anak-anak apa itu keyakinan kelas, nilai-nilai kebajikan apa yang kita inginkan yang akan kita terapkan di kelas kita. Sehingga untuk membuat keyakinan kelas itu dibagi kelompok. Setiap kelompok memilih nilai-nilai kebajikan yang akan diterapkan di kelas. Kemudian ditertuang pada sticky note-nya masing-masing. Setelah itu kita kolaborasikan dengan teman satu kelompoknya. Sehingga disepakati bersama sebuah keyakinan kelas. Nah, ini adalah pembentukan keyakinan kelas atau keyakinan kelas yang sudah kami laksanakan. Yang pertama, setiap hari datang tepat waktu. Kemudian, pastikan membawa alat tulis dan buku pelajaran sesuai jadwal, suka menolong, bersikap baik dan menghargai semua orang, bekerja sama dalam melaksanakan piket kelas dan budayakan membaca. Dari Bapak Ibu guru ini yang sudah melakukan keyakinan kelas, ya, monggo silakan tuangkan pengalaman panjenengan dalam melakukan keyakinan kelas di kelas kalau di kelas saya dari awal itu saya bentuk
secara musyawarah membentuk ketua kelas, kemudian bendahara, sekretaris, dan kemudian membentuk tugas-tugas piket yang sudah saya bentuk sesuai kelompok masing-masing. Dan itu dilakukan setiap hari. Saya rasa itu, Bu. Berarti dari kelas Pak Madun sudah membentuk keyakinan kelas dengan cara musyawarah bersama untuk menghasilkan satu keputusan secara bersama-sama. Mungkin ada pengalaman lainnya dalam pembentukan keyakinan kelas? Bu Aminah, monggo. Ya, kalau selain yang disampaikan oleh Pak Madun itu tadi, ada keyakinan lain, umpama bagaimana kalau kondisi kelas kotor, yang piket itu apa yang harus ada sanksi apa di situ. Jadi bukan berupa hukuman, tapi kita menyepakati seandainya kelas kotor apa yang harus dilakukan oleh petugas piket. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana kalau misalkan biasanya anak-anak habis istirahat itu sudah tahu jamnya masuk, mereka masih berkeliaran di luar. Nah itu ada kesepakatan harus melakukan apa setelah itu. Itu diantaranya. Artinya Bapak Ibu Guru memberi arahan ya, kira-kira suasana apa, seperti apa yang akan kita terapkan nanti ke depannya. Kalau tadi sudah waktunya masuk, anak-anak masih di luar, harus seperti apa. Jadi diberi arahan dulu, kemudian untuk melakukan berikutnya baru melakukan musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama. Ya, terima kasih Pak Madun dan Bu Aminah, keyakinan kelas yang luar biasa. Berikutnya, saya yakin kelas yang lain juga sudah melakukan keyakinan kelas. Iya. Ya, terima kasih. Nah, kemudian meskipun sudah ada keyakinan kelas, tapi masih tetap ada peserta didik kita yang melanggar atau tidak sesuai dengan keyakinan kelas tersebut. Nah, nanti bagaimana solusinya untuk mencari penyelesaian permasalahan itu? Solusinya adalah dengan segitiga restitusi. Ini yang terakhir. Yaitu, apa sih segitiga restitusi itu? Nah, yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, itu bagaimana cara kita menyelesaikan permasalahan. Dengan langkah seperti apa? Di sini disebutkan ada tiga segitiga, karena di segitiga restitusi ini ada 3 langkah. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menyesuaikan keyakinan kelas atau menanyakan keyakinan kelas. Oke, yang pertama, menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses kesalahan. Yaitu dengan cara seperti apa? Dengan menggunakan kata-kata berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan itu. Artinya, anak yang sudah melakukan kesalahan itu berada di titik gagal. Jadi kita menaikkan perasaan anak didik itu supaya kembali ke semula, bahwa memang semua orang itu pernah melakukan kesalahan. Jadi menstabilkan identitas anak-anak dari kegagalan bisa menjadi orang sukses. Yang kedua, setelah itu melakukan validasi tindakan yang salah. Jadi di sini kata-kata yang tepat adalah kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kemudian, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Jadi, validasi tindakan yang salah ini berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi sesuatu kebutuhan tertentu. Jadi, anak disadarkan bahwa kamu melakukan kesalahan pasti kamu punya tujuan tertentu, punya alasan tertentu. Ini namanya validasi tindakan yang salah. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Setelah anak menyadari kesalahannya dan menyebutkan alasannya kenapa dia melakukan tindakan tersebut, yang berikutnya berdasarkan prinsip dari teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Artinya sesuai dengan kesadaran dirinya, dengan menanyakan keyakinan kelas, apakah sudah benar, sudah sesuai tindakannya dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama.
dengan dengan pertanyaan seperti ini. Apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadi anak akan menyebutkan kesalahannya dengan membandingkan kesepakatan yang telah disepakati melalui keyakinan kelas. Setelah itu anak digiring. Setelah melakukan kesalahan, kemudian digiring untuk mencari bagaimana solusi dari pelanggaran yang telah kamu lakukan. Nah, setelah itu kemudian meyakinkan anak bahwa konsekuensi atau solusinya itu akan dilakukan secara terus-menerus, secara kontinu ke depannya. Nah, ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi pada kasus Vela. Selamat siang, Brana. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Apakah Vela tahu kenapa Brana panggil sekarang? Tidak tahu. Tidak tahu ya. Oke, setelah Brana amati beberapa kali ini Vela datangnya sangat lambat pada waktu 14 bulan. Kira-kira berapa kali sampai Brana terlambat? Kurang lebih 3 kali ya. Memang semua orang itu pernah melakukan kesalahan. Ya seperti yang kita lakukan kemarin juga ada beberapa teman kita yang melakukan kesalahan. Kira-kira apa sih alasannya kamu hingga datang terlambat ke sekolah seperti pacaran? Apa namanya, pada malam hari saya begadang Bu, ingin ke pemilihan. Iya, jadinya kamu melanggar keyakinan kita ya? Iya. Bagaimana rasanya saat kamu melanggar peraturan atau keyakinan kita? Malu, karena udah beberapa kali ditegur sama guru tiket. Terus ada tuh cara lain supaya kamu tidak datang terlambat lagi untuk melihat. Oke, nah sebagai penutup, dalam penerapan program budaya positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam proses kontrol pada saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab sesuai dengan standar nasional pendidikan. Jadi, Bapak Ibu diharapkan memiliki posisi manajer supaya bisa menuntun putra-putri kita untuk dalam penyelesaian permasalahan yang ada di kelas kita masing-masing. Dan juga penyelesaian masalah bisa menggunakan segitiga restitusi. Mungkin dari diseminasi ini ada pertanyaan dari Bapak Ibu? Ada tanggapan? Bu Fitri ada tanggapan? Oke, terima kasih Bu Ratna. Setelah adanya diseminasi ini, kita menjadi semakin lebih tahu dan semakin ingin merubah diri. Semoga ke depannya kita sebagai guru harus memahami akan kebutuhan masing-masing peserta didik kita. Sehingga ketika peserta didik kita melakukan kesalahan, kita tidak asal menghukum, akan tapi menelaah terlebih dahulu. Dan kita hendaknya sebagai guru bisa menjadi posisi atau memposisikan diri kita sebagai manajer. Itu saja dari saya. Oke, tanggapan yang luar biasa buat Fitri. Tepuk tangan sekali lagi. Ya, tepuk tangan juga buat kita semua yang ada di sini. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas waktu yang diberikan untuk saya. Semoga materi ini bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya dan bisa berkolaborasi dengan teman-teman satu levelnya untuk ditindaklanjuti di kelas masing-masing. Dan semoga bermanfaat untuk kedepannya dan untuk putra-putri kita semua. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.